man ghafara bihi sa'ida wa man fatahu kasiro malamma dukira Allahumma salli ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ahaduhuma 'amilun wal akharu 'amilun qala fadlul 'alim 'ala al-'abidi wa fadli 'ala adnahu wa qala sallallahu alaihi Allahumma salli alaihi wa sallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-babul awwalu fi fadl ilmi al-ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Al-babul awwalu tawiki kubab al-awwalu kang awal fi fadl ilmi dalam nerangaken keutamaan ilmu wal ulama ilan pira-pira wong alim wa fadli ta'limihi lan keutamaane mulang ilmu wa ta'allumihi lan belajar ilmu. Qala dawsallahu Allah ta'ala indahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala dawsallahu Allah ta'ala yarfa' mengko ngangkat sapa Allah alladhina yu'aki amanu kang padha iman sapa alladzina minkum hale tetep saking sira kabeh walladzina lawaki utu kang den paringi sapa alladzina ilmu darajatin apane pira-pira derajat diangkat apane pira-pira derajat ayo yarfa tegesilan ngangkat sapa al ulama pira-pira wong alim minkum saking sira kabeh apane darajatin pira-pira derajat bima sebab perkara jam'u kang ngumpulaken sapa ulama bayani ma minal ilmi ilmu wal amali lan amal. Qala dawsa Ibnu Abbas sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma indawuh darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajah. Darajatul ulama'i utai pira-pira derajat ulama iku fawqal mu'minina ana dhuwure derajate pira-pira wong mukmin bi 700 darajatin kelawan selisih kacek 700 derajat ma utawi jarak baina darajataini kang ana antarane derajat loro iku 500 amin ana 500 tahun. Bab yang pertama setelah sebelumnya musannif Hadaratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari rahimahullah nafa'ana bihi bi'ulumihi. Beliau menjelaskan tentang pentingnya adab dan bahwasanya yang lebih penting lagi untuk beradab itu adalah seorang santri dan guru. Maka bab yang pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, juga keutamaan mengajar juga belajar, agar supaya kita tahu bahwasanya ilmu dan ulama itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini, dan supaya kita tahu bahwasanya kapan ilmu itu menjadi bernilai, bahwa ternyata ilmu itu adalah wasilah untuk mencapai maksud, dan ilmu itu bukanlah tujuan, tapi wasilah dzari'ah, perantara untuk mencapai tujuan. Sebagaimana dikatakan nanti di belakang, innama yuta'allamul ilmu liyutaqa bihi Allah subhanahu wa ta'ala, atau kama qala, bahwasanya ilmu itu dipelajari, ilmu itu kita cari, yaitu adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, qala Allah Ta'ala, ayat pertama yang ditulis oleh musannif di sini,
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang mukmin di antara kalian, walladzina utul ilma ay wa yarfa'il ladzina utul ilma, dan Allah mengangkat orang-orang yang dianugerahi ilmu darajatin, beberapa derajat. Jamak ya, darajat ini menunjukkan bahwasanya adanya selisih yang jauh antara orang yang mukmin tapi tidak alim dengan orang mukmin yang alim. Bima jama'u minal ilmi wal amal. Bagaimana seorang alim, ulama itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah sebab apa-apa yang mereka kumpulkan berupa ilmu dan amal. Jadi bukan hanya ilmu, akan tapi amal, mengamalkan ilmu yang dimiliki tadi itu, yang diketahui. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya derajat antara ulama dengan orang mukmin itu selisih berapa? 700 derajat. Nah, 700 derajat antara mukmin yang tidak alim dengan para ulama. Ma baina darajataini 500 am. Tiap jarak antara satu derajat ke derajat yang lain dari 700 itu adalah 500 tahun. Nah, tinggal 500 dikalikan 700, itu jarak antara orang mukmin yang tidak alim dengan mukmin yang alim. Ayo dibaca dengan dimana ya? Ada mana ya? Ayo. Lawan setuhuni annahu gimana? Ulang. Annahu lawan setuhuni kelakuan la ilaha iku ora pangeran kang disembah kemawujud illa wa angin rupane Allah wal malaikatu lan nafsain sinten malaikat ulul ilmi lan pira-pira kang andani ilmu kepada mengawali ti Allah sinten Allah dimaksudi kelawan dati Allah wa tanna lan lapin pintu sinten Allah di malaikatihi kelawan malaikati Allah wa tanna saran lapin pintu sinten Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmi manikalan nyukup kita ing sira bihada opo iki salah sabi ahli ilmi syarafan akani nulani wa fadlan lan utamaani wa jalalatan lan keagungane wa jalan lan ya. Cukup beri gerisi. Lagi. Iku utawi alladzina mengkono alladzina ulaika iku utawi mengkono alladzina hum yo ulaika khairul bariyati iku sak bagus-baguse makhluk ila qoli ta'ala maring hingga tauli Allah ta'ala zalika tauli jaza atau jannah adnin liman iku kadhe wong khafia kang wedi saweban robahu ing pangeran iman Pak apa?
dapat netrapi al ayatani wa ayat loro anu ulama aib kuliah biro alim hum sumuladzina iku wong akeh yakshona kang padha wedi sapa ladina Allah taala ing Allah taala waladina wong akeh yakshona kang padha wedi sapa ladina Allah ing Allah hum khairul bariyati iku sak bagus bagus makhluk kaya taju moko hasil anak ulama al-qasul di biro alim hum khairul bariyati iku sak bagus bagus makhluk hum ya ulama iku khairul ya ulama khairul bariyati iku sak bagus bagus makhluk Waqala lan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wa sallam yuridu kang ngersakaken mana yuridu yurid mantan sakone wong yurid iku kang ngersakaken Allah sinten Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yafqahu faqih yufaqih gitu loh yufaqih maka memahaman sinten Allah iman ini ing dalam agama hah di dalam urusan urusan apa cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi al-ayah syahidallahu ulul ilmi qaim al-qisd. Fabada Allah Ta'ala binafsihi, dalam ayat ini Allah memulainya dengan dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu ay bayyana wa a'lama wa akhbara Allahu annahu la ilaha illa huwa. Allah mendeklarasikan bahwasanya tiada Tuhan selainnya. Wal malaikatu ay wa syahidat al malaikatu, dan para malaikat memberikan kesaksian. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam ayat ini Allah mendahulukan, memulainya dengan zatnya sendiri. Syahidallahu, berarti nomor 1. Wasanna bimalaikatihi, kemudian di peringkat kedua setelah menyebut Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikatnya. Di peringkat kedua malaikat. Setelah itu yang ketiga Allah menyebut ulul ilm, yaitu para ulama, para ahlul ilm. Berarti di peringkat ketiga. Jadi kalau diurut, nomor 1 adalah peringkatnya Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga adalah para ulama. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla, dan cukuplah ini semuanya menjadi bukti, menjadi tanda bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang spesial, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena diposisikan di nomor 3. Wa qala Allah taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, karena para ulama adalah orang yang kenal. Orang yang takut kepada singa itu adalah orang yang kenal kepada singa. Kalau orang tidak kenal kepada singa, maka bagaimana dia akan takut kepada singa? Jadi orang yang takut pada singa itu adalah orang yang kenal singa. Takut pada ular, itu ya orang yang kenal kepada ular. Demikian juga takut kepada Allah. Tidak mungkin seorang itu takut kepada Allah kecuali dia punya ilmu. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hingga firman Allah, dzalika liman khasya rabbah. Jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannatu 'adnin tajri fiha jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Semuanya itu adalah liman khasya rabbah, bagi orang yang memiliki khasyah kepada Allah. Berarti kalau dua ayat ini digabungkan, dihubungkan satu sama lain, faqtadatil ayatani annal ulama'ahum alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Jadi ayat pertama itu
innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama lah orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua, dzalika liman khasyya rabba mana? Ulaika hum khairul bariyah ya. Ulaika hum khairul bariyah itu menunjukkan bahwasanya walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik makhluk. Berarti ketika dua ayat ini digabungkan, itu menunjukkan fayantaju menghasilkan satu kesimpulan annal ulama hum khairul bariyah, bahwasanya para ulama lah mereka adalah sebaik-baik apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya dalam hadis an-nasu rajulan, yang manusia itu cuma dua golongan, alim muta'allim, wala khaira fima siwahuma. Jadi orang alim itu ya dua. Kalau dia tidak alim ya muta'allim. Artinya alim muallim li ghairih. Orang alim yang amil mengamalkan ilmunya, yang muallim mengajar kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua muta'allim, orang yang senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu. Dua orang ini yang baik, lainnya enggak ada nilainya. Ini fayantaju annal ulama hum khairul bariyah. Ini khairul bariyah itu siapa? Ya para ulama. Sebaik-baik makhluk itu siapa? Sebaik-baik ciptaan Allah itu siapa? Ya para ulama. Karena ilmu inilah yang membedakan kita daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi kefahaman di dalam urusan agama. Berarti apa? Orang yang dikehendaki buruk itulah orang yang dijauhkan daripada ilmu-ilmu agama. Terus gimana orang mau baca gak boleh kamu itu? Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bisa dibaca dengan nulis apa, man? Masa kebanggaan nih, kebanggaan. Terus oh, kok ahli waris. Maris. Loh, kok utawi? Ataf itu. Wazah? Apa? Wazah? Terus. Loh.
Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabihi. Cukup. Jalil, kamu ngaji Mak Hadid? Ngaji? Hah? Bawa pen kamu? Hah? Bawa. Ya. Siapa? Rizki pakai punya Sulaiman. Kamu pakai punya Jalil. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya'. Jadi para ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya derajat tertinggi itu ya adalah menjadi orang alim, menjadi para ulama. Kenapa demikian? Karena la rutbata fawqan nubuwah. Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Derajat tertinggi itu derajat kenabian. Lah, berarti sesuatu mewarisi kenabian atau menjadi ahli waris daripada kenabian itu adalah hal yang paling mulia juga. Jadi nubuwah itu adalah la rutbata fawqan nubuwah, tidak ada derajat di atas kenabian. Berarti paling tinggi adalah kenabian. Demikian. Kemudian ada yang mewarisi kenabian tersebut, ya berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada mewarisi kemuliaan, mewarisi kenabian itu. Jadi wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathati litilkar rutbah. Berarti mewarisi tingkatan yang paling tinggi itu ya juga merupakan suatu rutbah atau tingkatan derajat yang tertinggi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikra, dan cukuplah derajat ini menjadi suatu kebanggaan dan kemuliaan bagi kita, dan cukuplah itu semuanya menjadi ketinggian pangkat dan juga baiknya sebutan bagi para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ya. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Puncak daripada ilmu adalah mengamalkan ilmu. Jadi kalau ada orang itu hanya menumpuk-numpuk ilmu saja tanpa mengamalkannya, maka itu laksana orang yang masuk tanding balapan lari tapi dia belum sampai ke finish. Ya bagaimana dia itu dikatakan pemenang? Yang namanya pemenang dalam balapan itu ya yang sampai kepada finishnya. Finishnya ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu. Kenapa? Li'annahu thamaratuhu wa faidatul umri wa zadul akhirah. Karena mengamalkan ilmu itu adalah buah daripada ilmu. Wa faidatul umri, dan faedah daripada umur. Jadi umur kita ini adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh. Sehingga bagaimana kita menilai apakah umur kita berguna, berfaedah atau tidak? Maka patokannya itu adalah kepada amal. Kalau kita beramal, mengamalkan ilmu, berarti umur kita berfaedah, berguna berarti. Kalau kita tidak beramal, maka ya umur kita tidak berfaedah, umur kita tidak berguna. Wazadul akhirah, dan amal itulah bekal bekal akhirat. Jadi amal itu bekal akhirat. Semua kaitannya dunia, yang kaitannya duniawi nggak akan dibawa mati, nggak akan dibawa di akhirat. Yang nanti dibawa itu adalah amal. Faman dhafira bi sa'id, maka orang yang mengamalkan ilmunya akan beruntung, manfaat atau khasir. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia akan merugi. Sudah selesai. Walama dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani, ketika ada dua orang yang disebut-sebut
di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satunya ahli ibadah, satunya orang alim. Jadi satunya ahli ibadah, satunya orang alim. Ternyata mana yang diunggulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ternyata mengunggulkan apa? Mengunggulkan alim. Fadlul alim al-abidi ka fadli ala adinakum. Jadi keutamaan, keunggulan orang alim di atas ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keunggulan aku di atas kalian semuanya. Di atas adnakum, ya, sahabat yang terendah di antara kalian semuanya. Kata Imam Al-Ghazali, al-alim di sini, al-abid di sini, ahli ibadah di sini bukan berarti orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Karena abid di sini, ahli ibadah di sini adalah orang yang punya ilmu sebetulnya. Ya, punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tata cara beribadah. Karena andaikan ahli ibadah ini tidak punya ilmu tata cara ibadah, ya bukan ibadah namanya. Ya, tidak sah ibadahnya. Enggak tahu caranya sholat tapi sholat, ya enggak sah. Enggak tahu caranya wudu, ngasal-asalan wudu, ya enggak sah wudunya, kan gitu. Di abid di sini ya punya ilmu. Itu apa? Ilmu ibadah. Ya Allah. Berarti yang dimaksud alim di sini apa berarti? Berarti yang dimaksud alim di sini ya orang yang punya ilmu lebih daripada ilmunya abid, kan begitu. Karena orang jahil gak bisa disebut abid itu, ya. Kenapa demikian? Ya karena alim ini kebaikannya mutaaddi, menular kepada orang lain dengan memberi fatwa, dengan mengajar, ya, dengan berdakwah. Itu semuanya kebaikan juga oleh orang lain. Adapun ahli ibadah ini kebaikannya hanya dirinya sendiri, misalkan oleh orang lain, ya. Walaupun sebetulnya ya kalau dipikir-pikir, ya ahli ibadah ini ya juga ada mutaaddinya sebetulnya juga kepada orang lain, juga ada manfaatnya juga kepada orang lain. Sebab apa? Sebab ibadah di suatu tempat itu yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada tempat itu. Sebetulnya begitu. Ya cuma tidak bisa mengajar, tidak bisa berdakwah karena dia memang kekurangan ilmunya dia sebatas ibadahnya saja, gitu. Ya, ayo Jalil. Loh, mana maknanya? Lah itu apa? Oh, kitab yang beli dari Rizki. Ya, lain kali dibawa dua-duanya, ya. Jadi yang ngaji di sini bawa, yang menghadiah juga dibawa, itu ya. Biar tetap bisa makna gitu loh maksud saya. Ayo dibaca. Ada Rasulullah mana? Ada Rasulullah gitu. Iya, jangan dibaca. Yang enggak ada jangan dibaca, Jalil. Qala sallallahu gitu saja ya. Iya, qala sallallahu gitu. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sopan gitu, jangan ngucap deh. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Lemak mana? Hah? Iya, salah katorikan. Bihi kelawan apa?
صل عليه وسلم. dan tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل عليه. tahu talabul ilmi faridatun utawi golek ilmu faridatun iku wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wa talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu yastaghfaru lahu iku Istighfaru. yastaghfiru lahu iku jalukna pangapura lahu maring talibul ilmi kullu syai'in apa saben-saben Sopo apa saben-saben wiji apa ya apa 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 saben-saben wiji hatal buti lo atau itu ke kullu syai'in. hatal butu iku iwa bil bahri ing dalam segara maka Rasulullah alaihi Allahumma salli alaihi wasallam. dan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau man utawi sapane wong goda iku utat isu sapa man ditolak ilmi krono golek ilmu salat mongko Salat. mongko maca istighfar Lho mongko maca. Bacaannya itu kali bacaan lo ya bacaan salat mongko maca istighfar alaihi ing atase man al malaikatu wa malaikat wa burika lan den barakahi lahu maring man fi mahisati apa ing dalem Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bi tariqan tariqan min turuqil jannah. Dalam riwayat lain, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di barang siapa menapaki, meniti, menempuh suatu jalan yatlubu fihi ilman, yang mana dia mencari ilmu di jalan itu, maka salakallahu bihi, berkat suluk, berkat dia itu menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah dia untuk masuk ke suatu jalan dari jalan-jalannya surga. Dan dalam ayat lain, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah dia itu untuk dia, sahhalallahu lahu, Allah permudah untuk dia bihi, sebab dia suluk tadi itu mencari ilmu, tariqan ilal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa yang wajib dicari? Ya ilmu itu ada yang ilmu itu fardhu ain, ada yang ilmu itu fardhu kifayah. Kapan suatu ilmu itu menjadi fardhu ain bagi dia, bagi seorang talib, ya adalah ketika dia itu membutuhkannya untuk melakukan amal-amal wajib, seperti mau sholat dia harus tahu kepada syariatnya, sholat, fikih sholat bagaimana. Dia mau haji dia harus tahu kepada bagaimana hukumnya apa haji, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dimaksud fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi maksud fardhat di sini bukan semua ilmu wajib dipelajari, wajib diketahukan. Maksud fardhat di sini adalah yang wajib dipelajari itu hanya ilmu yang dibutuhkan untuk beramal. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut bil bahri. Dan santri itu didoakan, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh segala benda yang ada di atas dunia ini, hatta al-hut fil bahri,
ikan di lautan juga mendoakan. Kenapa kok dimintakan istighfar oleh benda-benda ini? Seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu adalah karena bentuk terima kasih. Itu semua istighfar itu adalah bentuk terima kasih dari benda-benda yang ada di alam ini kepada seorang talibul ilm. Karena barokah atau berkat talibul ilm, maka syariat Allah Subhanahu wa taala bisa ditegakkan di atas dunia ini. Andai bukan karena talibul ilm, maka syariat Allah tidak akan ditegakkan. Karena bersyukur alhamdulillah syariat Allah ditegakkan, barokahnya ada talibul ilm, ada santri, maka didoakanlah sebagai bentuk terima kasih. Nabi SAW bersabda, "Man ghada," barang siapa berangkat di talabil ilmu untuk mencari ilmu, "shallat alaihi malaikat," maka didoakan, dimintakan istighfar, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia oleh para malaikat, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan dibarakahi ma'isyahnya. Ini penting untuk kita pahami bahwasanya orang itu kalau terpaksa, terdesak untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya dia, maka kafallahu ma ahamma, Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia kecukupan atas segala apa yang menyusahkan atau menyulitkan bagi dia. Beban-bebannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu melakukan kewajiban. Nah, paling wajib yaitu mencari ilmu. Paling wajibnya wajib itu adalah mencari ilmu. Nah, sehingga ketika kita mencari ilmu, maka kafallahu ma ahamma, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada santri di dalam mencari ilmu, kecukupan dalam ma'isyahnya, dalam rezekinya, ya, dalam rezekinya, bukan dalam rezekinya di sini. Jadi dalam rezekinya diberi kecukupan, kemudian urusannya dipermudah dan sebagainya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah sumpah soal hal duniawi. Kalau urusan duniawi itu akan dicukupi oleh Allah bagi talibul ilmi. Bagi talibul ilmi urusan dunia akan dicukupi oleh Allah. Asalkan serius di dalam belajar. Makanya ada seorang datang kepada Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengadukan tentang rezekinya yang sempit. Jadi ada seorang sowan kepada Habib Abdullah, dia mengadui, "Ya wahai Habib, wahai Imam, kami ini rezekinya seret, mohon solusi." Maka apa? Maka jawaban dari Habib Abdullah, ihmil kita watlubil ilm. Jadi malah disuruh ngambil kitab, suruh mutlak, suruh cari ilmu. Jadi bila memberi solusi kepada orang yang seret rezeki tadi itu justru dengan apa? Tolakul ilm, justru dengan mencari ilmu. Inilah sehingga waburi kalau bi ma'isyah. Jadi orang yang berangkat dari ilmu itu dibarokai ma'isyahnya. Barokah itu bagaimana? Walaupun kadang sedikit, walaupun kadang ya penghasilan itu ya pas-pasan, tapi alhamdulillah diberi kecukupan. Itu namanya barokah. Barokah itu nama barokah itu berkembang di dalam kebaikan. Kadang satu tapi cukup untuk 5 orang. Yang sabda Nabi SAW, kalau ada makanan, satu makanan cukup untuk 2 orang, maka ajak 3 orang. Ada satu makanan cukup untuk 3 orang, ajak 4 orang. Ada satu makanan cukup untuk 5 orang, ajak 6 orang. Itu kenapa? Karena dalam makanan yang disedekahkan, yang dibuat mayoran, makan bareng-bareng dengan teman, dengan orang yang membutuhkan, apalagi itu akan menumbuhkan barokah, akan memunculkan barokah dalam makanan itu. Sehingga makanan yang asalnya cukup 2 orang menjadi cukup untuk 3 orang. Kenapa? Ya barokah. Barokah itu seperti itu. Ya barokah itu seperti itu. Sehingga seorang santri sudah seharusnya tidak sumpah lagi dalam urusan itu dan meyakini bahwasanya thalabul ilmi mendatangkan keberkahan dan keberkahan. Liman qada li talabil ilm
atas sayapnya itu sehingga perjalanannya lebih cepat gitu. Ya tadi itu ridwan bima ya dulu, karena para malaikat ridho, senang dengan apa yang dia cari. Baik ya Allah. Kayak ada cerita, ada suatu orang, ini cerita adab balanya orang yang mengolok-olok hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada santri lewat jalan itu, ada orang ini dia itu suka ngejek, emang suka ngejek santri. Dia bilang ke santri itu, pelan-pelan jalannya, khawatir sakit malaikatnya. Jadi kalau jalan kamu lihat, dia ngeliat santri jalan disuruh pelan-pelan, khawatir luka katanya. Saya malaikat di bawah itu yang dia tapak itu, yang dia lalui itu adalah takut luka, takut sakit malaikatnya. Karena itu dia kena cobaan, langsung turun bala dari Allah SWT karena meremehkan hadis, maka kaki dia ini menjadi sakit parah yang kemudian tidak bisa disembuhkan. Orang yang mengejek